Kemarin kita didatengin kuasa hukumnya ibu kandung dari Nizam. Tentunya ini dalam rangka kita bersama-sama ya untuk fokus untuk perjuangan keadilan untuk Nizam ya melalui ibu kandung. Jadi kita sebetulnya dalam rangka saling berkoordinasi dan memberikan dukungan ya atas kasus Nizam ya, terutama untuk anak kita Nizam. Saya kira kasus ini kan sudah dilaporkan ke KPAI, kemudian ke DPR juga, tapi ya kita rasanya sebagai lembaga perlindungan anak didatengin kuasa hukum dari ibu kandung Nizam, tentu kita sangat menerima dan berikutnya juga kita akan mensupport ya langkah-langkah hukum yang akan dilakukan oleh kuasa hukum ibu kandung Nizam dan kita juga akan memberikan dorongan ya, terutama untuk aparat penegak hukum untuk dapat memproses kasus ini secara terang benderang sehingga mendapatkan keadilan yang sebaik-baiknya untuk anak kita Nizam. Saya kira itu, Mas Eki. Mungkin apa yang bisa di-spill dari kedatangannya, mungkin statement yang diberikan ketika tim kuasa hukum dari ibu kandung bisa menyambangi Komnas Anak seperti apa Pak Agus? Iya, jadi kedatangan beliau selain juga berkoordinasi, mencari dukungan, terutama ya, karena kami juga bersepakat bahwa ada sejak awal ya, mungkin Mas Eki sering berkomunikasi dengan saya, sejak awal kami menduga eh, ada peristiwa-peristiwa yang agak janggal kita lihat, ya. Kita menduga ada apa peristiwa kejadian-kejadian sebelumnya, artinya ini tidak atas kasus Nizam ini bukan hanya sekali, kami menduga ada kekerasan yang berulang sebetulnya, ya. Sejak awal ketika kasus ini muncul menjadi viral dan disampaikan bahwa kita harus berkolaborasi terutama untuk mendukung aparat penegak hukum untuk bisa membuka tabir ya, memproses ini karena kemarin akhirnya di pemanggilan kedua tanggal 9 hmm, orang tua kandung dari Nizam akhirnya memenuhi panggilan pihak kepolisian ya. Jadi kemarin memang Ibu Mira ya tidak memberikan statement karena kita menunggu hasil dari pemanggilan kedua atas pemanggilan bapak kandung dari Nizam dan tentunya kita sama-sama bersyukur tanggal 9 kemarin akhirnya bapak kandung memenuhi panggilan kepolisian. Saya kira itu yang kita cermati dan kita bersepakat dan kita saling mendukung upaya-upaya apakah dari KPAI, dari DPR, kemudian nanti kami juga akan meneruskan untuk mendukung pihak kepolisian untuk memproses kasus ini secara terang benderang sehingga anak kita Nizam mendapatkan keadilan. Itu sih poinnya, Pak Eki. Ya, Kan ini pihak kuasa hukum ibu tirinya Nizam juga menginginkan agar ayahnya Nizam ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penelantaran dan penganiayaan, Pak. Mungkin dari pihak ibu kandung sendiri mengharapkan hal yang serupa nggak sih, Pak, saat kemarin ketemu dengan Komnas Anak? Iya, pasti ya. Di beberapa keterangan beliau juga mereka sampaikan kuasa hukum ibu kandung ingin memproses kasus ini tidak berhenti ya. Bahkan sebetulnya dari kuasa hukum ibu kandung Nizam ini sejak awal sudah melaporkan bapak kandung Nizam, artinya menurut fakta-fakta yang mereka dapatkan diduga kuat bahwa bapak kandung Nizam juga turut serta bahkan ada dugaan kuat menjadi pelaku utama seperti itu. Dan Komnas Perlindungan Anak juga melihat sejak awal ada beberapa kejanggalan-kejanggalan ya atas kasus ini. Misalnya nanti ini kita sampaikan juga kepada aparat penegak hukum, misalnya
ketika anak ini sakit di hari pertama dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan tentunya, ada datanya ditemukan foto dan video kondisi Nizam ya pada saat itu. Ini kan memerlukan pemeriksaan ya. Kenapa berapa hari kemudian baru dibawa ke rumah sakit? Tentunya ini kan menjadi dugaan kuat kita ya, karena idealnya kan seorang bapak kandung ketika melihat anaknya, jangankan kondisi kritis ya, sakit panas saja yang obat biasa sudah tidak mampu lagi, kita sebagai orang tua kandung harus buru-buru tuh bawa ke rumah sakit. Ini yang juga kami sama-sama melihat, makanya kami saling mendukung aparat penegak hukum untuk memproses kasus ini. Bahkan sampai sejak awal saya informasikan kepada rekan media, patut diduga kuat juga lingkungan sekitar juga turut harus diperiksa. Karena menurut data Komnas Perlindungan Anak, pendampingan kasus yang kami lakukan sejak tahun 98, lingkungan keluarga terdekat itu sebetulnya seringkali tahu dan mengerti dan melihat, ya. Karena dugaan kami ini bukan kejadian sekali atau dua kali, ini yang sudah sering terulang sebetulnya. Jadi kami mendukung polisi juga untuk bisa memeriksa tetangga sekitar, ya, keluarga inti, keluarga dekat. Itu akan menambah informasi atau fakta-fakta baru nanti, apakah memang yang disangkakan ke Bapak kandung Nizam itu juga nanti bisa kelihatan nanti dari pemeriksaan polisi. Itu kira-kira. Pak, kan tadi Bapak bilang orang-orang terdekat juga harus turut diperiksa seperti tetangga, keluarga dekat, keluarga jauh. Ada salah satu statement yang mengatakan tetangga ini kadang tetangga dan keluarga besar mengetahui adanya penyiksaan itu, tetapi saat dilarang oleh keluarga, ayahnya Nizam selalu bilang, ya ini anak-anak saya, terserah saya mau ngelakuinnya gimana. Nah itu dengan adanya statement seperti itu dari ayah Nizam, itu membuat mereka tidak mau menegur ayah Nizam ketika membuat kekerasan lagi. Nah ini apakah orang di sekitar ini juga bisa turut bersalah juga, apa seperti apa Pak? Ya, itu sebetulnya ya yang sering kita lakukan, kita edukasi ke masyarakat, karena fakta-fakta kita temukan seringkali lingkungan terdekat atau masyarakat setempat itu tidak bisa melakukan apa-apa ketika misalnya orang tua kandung mengatakan seperti itu. Tapi ya melalui tayangan ini saya sampaikan bahwa lingkungan keluarga juga harusnya menjadi masyarakat yang bisa melaporkan kasus-kasus ini, ya, sehingga kemungkinan untuk kehilangan nyawa seperti anak kita Nizam ini tidak terjadi. Nah, bahwa faktanya sekarang anak kita Nizam sudah meninggal, ya ini jadi pelajaran kita semua tentunya. Kemungkinan ya kami akan dorong bahwa keterangan-keterangan dari tetangga kanan kiri itu tentu akan bisa menambah fakta-fakta kepolisian untuk bisa menetapkan misalnya nanti apakah memang betul ditemukan ayah kandung adalah sebagai pelaku utama, seperti itu. Itu kan akan menambah keterangan-keterangan atau fakta baru nanti yang patut diduga, ya. Saya dari awal sebetulnya menyampaikan ke rekan media untuk supaya, dan kami juga mengirimkan surat dukungan kepada Polres Sukabumi untuk bisa memeriksa, ya, lingkungan keluarga terdekat termasuk para tetangga-tetangganya. Karena data empiris kami menyebutkan ini bukan kejadian pertama, kedua, dan ketiga. Ini sudah lama terjadi. Seperti itu. Lalu untuk langkah dari Komnas Anak sendiri ke depannya seperti apa Pak di dalam kasus ini? Iya, kemarin memang dari pihak kuasa hukum ibu kandung Nizam, kami berusaha untuk menghormati beliau, sehingga mohon maaf kemarin Ibu Mira tidak bersedia memberikan keterangan, karena kami menunggu sebetulnya kemarin tanggal 9 dan berharap Bapak kandung mau bersedia untuk pemanggilan kedua, dan itu terjadi. Nanti langkah-langkah berikutnya
kita akan saling berkoordinasi. Intinya kedatangan kuasa hukum Ibu Nizam pertama adalah berkoordinasi untuk kemungkinan menghadapi langkah-langkah berikutnya, ya. Lalu kemudian ya meminta dukungan Komnas Perlindungan Anak, ya tentu kita sebagai lembaga perlindungan anak sangat mendukung karena kami juga bersepakat sejak awal bahwa memang ada tanda-tanda kejanggalan untuk kasus ini. Nanti 1-2 hari mungkin kami akan berkoordinasi lagi untuk saling support dan menentukan langkah-langkah setelah pemeriksaan kepolisian terjadi di kemarin tanggal 9 Maret. Itu kasus Pak Eki. Pak, mungkin kan tadi Bapak bilang ada kecurigaan-kecurigaan lah gitu, nah, atau ada hal-hal yang lain. Nah, itu kecurigaan dari Komnas Anak seperti apa, Pak, tentang kasusnya Nizam ini, Pak, terhadap ayah kandungnya? Iya, jadi kalau dari sejak awal ini juga kami sandingkan ya dengan kasus-kasus yang ditangani Komnas Perlindungan Anak, data empiris ya. Seringkali kita ya seperti yang kejadian sebelumnya ya, ada suami ya, kejadian saya lupa ya di Tangerang ya, ada suami yang histeris menangis, mungkin masih ingat bahwa anak dan ibunya ya dibunuh oleh waktu itu oleh yang diisukan adalah pelaku kejahatan atau perampok datang ke rumah, tapi ternyata faktanya suami sendiri yang melakukan itu ya. Di beberapa kejanggalan kita sebutkan misalnya kejadian untuk membawa ke rumah sakit ya. Saya tadi sudah sebutkan kan agak janggal ketika anak jangankan sakit keras, luka, lebam dan sebagainya. Sakit panas aja ketika obat warung atau obat biasa sudah tidak mampu, kita harus buru-buru bawa ke UGD dan sebagainya. Itu perasaan seorang ayah tentunya atau perasaan seorang ibu, tapi ini kan dibiarkan kalau tidak salah 2-3 hari ya, apalagi dengan data yang dimiliki oleh ibu kandung kelihatannya kondisinya serius, dan pada saat itu ada informasi yang kami dapatkan dari ibu kandung sudah menyiapkan tempat untuk pemakaman. Tentu ini kan sesuatu hal yang janggal, yang mana tindakan medis belum dilakukan tapi sudah melihat ke arah situ. Padahal seharusnya kan pihak medis atau dokter yang bisa melihat kemungkinan apakah seorang dinyatakan misalnya kondisi kritis dan sebagainya ya. Itu tentu dugaan. Kemudian di beberapa tayangan-tayangan sebetulnya saya sebutkan ke Pak Eki ya sebelumnya, ada tayangan-tayangan yang terlalu pengambilan gambarnya terlalu rapi ya untuk yang kejadian di rumah sakit, itu menambah dugaan kuat kami. Lalu kemudian setelah itu misalnya kami lihat dugaan kuat juga ayah kandung tidak menghadiri pemakaman, itu semakin menambah kecurigaan kita juga gitu ya. Tapi apapun itu semuanya nanti kita akan lihat ya hasil dari pemeriksaan kepolisian untuk supaya kami bersama-sama ya. Poinnya kami mendukung kuasa hukum Ibu kandung Nizam, lalu kemudian KPAI kita bersama-sama, DPR juga kami dukung untuk bisa ditemukan ya fakta yang sebenarnya dan tentunya keadilan untuk anak kita Nizam. Seperti itu kira-kira. Pak, kan ini Ibu Tiria juga udah mulai buka suara, Pak, terkait membenarkan adanya penelantaran, membenarkan adanya penyiksaan selama 4 tahun belakangan. Dan yang tadi Bapak bilang ada pesan WhatsApp yang sudah menyiapkan kuburan, terus tidak saat pemakaman juga tidak hadir. Itu pihak kuasa hukum ayah Nizam sudah juga sudah menjelaskan ada kendala-kendala terkait jarak dan lain-lain. Nah, Pak, apakah dengan adanya statement ini bisa memperberatnya sih Pak posisinya ayahnya Nizam ini, Pak?
Ya, nanti mungkin kami akan tunggu ya hasil pemeriksaan hari ini, ya, apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian, sehingga nanti kita bisa menentukan bersama-sama ya. Kami saling support bersama-sama kita untuk menentukan langkah kita berikutnya, tentunya seperti itu. Pak, berarti yang diharapkan dari Ibu Nizam kemarin datang ke KPAI diwakili oleh kuasa hukumnya apa Pak, selain keadilan? Ya, kita berusaha untuk menguatkan langkah ya. Eh, kita mempunyai pemandangan yang sama ya tentunya untuk apa namanya kemungkinan ya kalau nanti di dalam perjalanannya ya eh, ada kemungkinan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Jadi kita sama-sama saling menguatkan dari sisi KPAI sudah dan DPR sudah dan kita Komnas Anak juga eh, sama-sama ya untuk bisa mengawal kasus ini tentunya sampai ditemukan fakta yang sebenarnya seperti apa. Dukungan Berarti lah. berarti menuntut ayah Nizam segera ditetapkan sebagai tersangka juga atau seperti apa Pak? Iya, nanti kita lihat hasil hasil pemeriksaan kemarin kita belum dapat informasi yang akurat. Nanti akan kita kumpulkan, lalu kemudian kita bersama-sama kuasa hukum nanti berkoordinasi langkah apa yang harus ya, kita sama-sama lakukan seperti itu.